Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bun Bun Cooking. Kali ini kita akan membuat bolu marmer ekonomis. Kita akan menggunakan 6 telur. Langsung aja cus, kita pecahkan di dalam wadah. Tambahkan 200 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Selanjutnya kita akan mixer. Ini pertama kita mixer dengan speed paling rendah untuk sekedar mencampurkan gula dan telur. Selanjutnya bisa kita naikkan speednya bertahap sampai ke kecepatan yang paling tinggi dan kita akan mixer adonannya sampai mengembang putih, kental dan berjejak. Kita mixer kira-kira 8 sampai 10 menit. Ini dia tandanya adonannya sudah mengembang dengan pas. Jadi jejaknya itu tidak mudah tenggelam. Langsung aja kita matikan mixernya. Ini untuk bagian pinggirnya kita rapikan menggunakan spatula ya. Kemudian kita akan menambahkan 300 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. Ini bisa sambil kita ayak ya. Jadi penambahan tepungnya ini saya bagi menjadi 3 tahap supaya tepungnya itu mudah tercampur rata dengan adonan dan tidak menggumpal. Tepungnya juga kita ayak untuk menyaring kalau seandainya ada gumpalan-gumpalan tepung ya atau kotoran-kotoran. Untuk mencampurkan tepung dan adonan ini cukup kita gunakan speed rendah aja. Yang penting tercampur rata aja. Kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk dan tentunya kita mixer kembali. Cukup dengan kecepatan yang paling rendah juga ya. Kalau sudah adonannya kita sisihkan sebentar. Di sini ada 100 gram kental manis. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air hangat dan kita akan mencampurnya. Kita aduk sampai kental manis dan airnya tercampur rata. Kemudian tambahkan 50 ml minyak goreng. Dan kita aduk sampai tercampur rata ya. Memang dia itu tidak akan tercampur rata sempurna. Cukup tercampur sampai seperti ini nih. Seperti ini aja. Selanjutnya kita akan mixer 200 gram mentega. Kita mixer sampai menteganya lembut dan pucat atau sedikit mengembang. Kalau menteganya sudah lembut, jangan lupa ini yang di pinggir-pinggir adonannya kita rapikan dulu ya. Kemudian kita tambahkan kental manis dan minyak tadi. Nah, selanjutnya kita akan mixer lagi ya. Ini kita mixer cukup dengan speed rendah aja. Sampai adonannya ini tercampur rata aja ya. Oke, mentega dan kental manisnya sudah kita campur dan selanjutnya kita sisihkan dulu ya. Jangan lupa untuk merapikan bagian pinggir-pinggirnya ini dengan menggunakan spatula. Pokoknya perapian yang pinggir-pinggirnya ini agak sedikit sering ya supaya adonannya tercampur rata. Kemudian adonan mentega tadi kita campurkan dengan adonan gula dan telur. Tambahkan juga 1 sendok teh vanila. Kemudian kita campurkan dengan menggunakan mixer. Kita mixer dengan speed yang paling rendah sampai pokoknya tercampur rata aja. Kalau sudah selesai di mixer, ini jangan lupa kita akan aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan kalau adonannya ini benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya saya akan ambil sedikit adonan, kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat dan 10 gram coklat bubuk. Kemudian kita akan mencampurnya ya. Di
Di sini kayaknya adonannya kurang, jadi saya menambahkan sedikit adonan lagi dan kita akan mencampurnya sampai tercampur rata. Ini dia adonan yang sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian adonan tadi kita akan ambil di wadah lain kira-kira sepertiga bagian untuk kita campurkan dengan adonan coklat yang sudah kita buat tadi. Kita akan campurkan sampai adonan coklatnya ini benar-benar tercampur dengan rata. Saya sudah menyiapkan loyang bulat 24 cm yang sebelumnya sudah dilapisi dengan mentega dan tepung. Untuk selanjutnya adonannya kita akan tata di loyang. Untuk bagian yang paling bawah saya akan letakkan adonan coklat seperti ini. Dan adonan putihnya kita selang-seling, kemudian kita timpa dengan adonan yang putih. Selanjutnya bisa kita timpa dengan menggunakan adonan coklat ya. Cukup dengan seperti ini aja. Pokoknya kalau kita menggunakan teknik seperti ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan motif yang cantik. Selanjutnya kita bisa timpa lagi dengan menggunakan adonan yang putih. Tidak usah terlalu rata, cukup kita tambahkan seperti ini aja. Adonan yang coklat kita timpa lagi ke atas yang putih. Ingat ya, tidak usah terlalu rata karena seperti ini motifnya akan menjadi bagus. Tapi ingat ya, bagian yang paling atas itu tetap yang warna coklat. Nah, ini dia kita sudah menumpahkan adonan yang paling atas yang warna coklat. Ingat ya, tidak usah terlalu rapi. Ini dia adonannya sudah masuk semua ke dalam loyang. Kita hentakkan untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Kemudian kita bisa menggunakan tusuk lidi untuk meratakan dan juga membuat motif yang cantik. Adonannya siap dipanggang. Kita akan panggang dengan menggunakan api atas bawah 150 derajat selama 50 menit. Jangan lupa sebelumnya ovennya dipanaskan dulu ya. Ini dia bolu yang sudah dipanggang selama 50 menit, sepertinya udah matang ya. Jangan lupa juga cek kematangannya dengan menggunakan tusuk lidi. Sepertinya udah matang. Ini dia kita angkat dari oven. Cantik banget ini. Wow, cantiknya. Ini bagian belakangnya juga ya. Ini dia bolu marmernya udah jadi. Kalau ditanya wangi jangan diragukan lagi ya bun. Ini tuh pastinya wangi banget. Nah coba kita lihat ya, teksturnya itu benar-benar pas. Motifnya juga cantik. Oke, kita akan potong dulu bolunya untuk memastikan bagian dalamnya itu udah benar-benar sempurna atau belum. Bolu marmer yang kita buat kali ini dengan bahan-bahan yang ekonomis tapi rasanya itu nggak kalah dengan yang premium ya. Ini dia teksturnya kempus-kempus dan dimakan itu tidak seret di tenggorokan. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.